nama saya Ajeng Agil Agesti dengan NIM 1121100750 dari kelas MA 21B04. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teori Organisasi dengan membawakan materi yang berkaitan dengan mata kuliah Teori Organisasi, yaitu kami akan membawakan materi yang berjudul Struktur Organisasi. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama adalah pendahuluan, yaitu pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab mutlak dilakukan dalam organisasi agar pekerjaan menjadi lebih sinergis dan alokasi sumber daya dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pembagian tugas yang jelas akan mendorong karyawan untuk bekerja secara profesional sesuai dengan keahlian dan tanggung jawab yang dimiliki. Kemudian selanjutnya adalah pengertian struktur organisasi. Menurut Robin dan Jutz, tahun 2008.2214 menjelaskan bahwa struktur organisasi menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Yang pertama adalah spesialis kerja, departementalisasi, kemudian rantai komando, kemudian rantai kendali, dan yang terakhir adalah sentralisasi dan desentralisasi serta formalisasi. Selanjutnya adalah mengapa struktur organisasi itu penting. Struktur organisasi penting karena menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk mengatur bagaimana suatu organisasi dapat beroperasi dan bagaimana berbagai bagian atau unit dalam organisasi berinteraksi satu sama lain. Kemudian adalah merancang struktur organisasi. Tidak ada aturan baku dalam menentukan struktur organisasi karena struktur tersebut sangat dinamis dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan. Kemudian memilih struktur organisasi adalah tugas strategis karena mencerminkan bidang kegiatan dan pola pekerjaan organisasi di masa depan. Struktur yang tepat adalah yang dapat mengimplementasikan rencana organisasi dan mencapai tujuan. Pemilihan struktur organisasi memiliki dampak besar bagi organisasi dalam mengelola sumber daya dan menghadapi perubahan lingkungan. Struktur organisasi yang baik harus mampu menampung berbagai aspek sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik dengan kerja tim dan dapat sinergis. Kemudian, membuat struktur organisasi yang baik ada 2 poin. Yang pertama adalah adanya pembagian kerja, kemudian yang kedua adalah mampu mengkoordinasikan kegiatan. Dan selanjutnya adalah struktur organisasi perlu memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama adalah memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang kedua adalah pembagian kerja yang jelas sesuai dengan kelompok-kelompok pekerjaan. Dan yang ketiga adalah mendorong pada fungsi utama pencapaian tujuan organisasi. Keempat adalah penggunaan sumber daya yang efisien. Dan yang kelima adalah fleksibel bagi perubahan organisasi dan adaptif. Kemudian yang keenam adalah tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas. Dan yang terakhir adalah sistem informasi dan komunikasi yang mudah sehingga koordinasi menjadi lebih lancar. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Maria Danisa Syanur. Kepadanya dipersilahkan. Baik, ini untuk selanjutnya ada struktur organisasi juga perlu memiliki kemampuan. Yang pertama ada memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Kedua, pembagian kerja yang jelas sesuai dengan kelompok-kelompok pekerjaan. Ketiga, mendorong pada fungsi utama pencapaian tujuan organisasi. Keempat, penggunaan sumber daya yang efisien. Kelima, fleksibel bagi perubahan organisasi dan adaptif. Keenam, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas. Dan yang terakhir ada sistem informasi dan komunikasi yang mudah sehingga koordinasi menjadi lancar. Oke, selanjutnya di sini ada unsur-unsur untuk merancang struktur organisasi. Yang pertama ada rentang kendali, yaitu adalah kemampuan manajer atau pimpinan dalam dan mengkoordinasikan mengawasi dengan efektif, yang krusial untuk memastikan efektivitas pengawasan dan koordinasi. Yang kedua, ada sentralisasi, yaitu adalah memusatkan kewenangan kepada sejumlah kecil manajer
atau pimpinan di puncak struktur organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah pendelegasian wewenang membuat keputusan kepada orang di level bawah, menyebabkan pengambilan keputusan orang level yang lebih rendah. Dan yang ketiga ada formalisasi, yaitu adalah tingkat standarisasi tugas atau jabatan yang diperlukan untuk koordinasi antara bawahan dan pimpinan. Yang terakhir di sini ada departemenisasi, yaitu adalah proses menentukan bagian-bagian dalam organisasi yang bertanggung jawab atas tugas tertentu. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan kegiatan yang serupa agar dapat dikerjakan bersama, menciptakan efisiensi dan mempermudah koordinasi. Oke, di sini untuk selanjutnya ada jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama yaitu struktur organisasi lini, yaitu adalah struktur organisasi yang sederhana, biasanya digunakan oleh organisasi yang masih kecil maupun menengah. Inti dari struktur organisasi lini adalah garis wewenang yang saling berhubungan langsung antara pimpinan dan bawahan. Dalam struktur ini, bawahan bertanggung jawab langsung kepada suatu pimpinan. Nah, di sini juga ada kelebihan dari struktur organisasi lini, yaitu garis wewenang dan tanggung jawab langsung dan bersifat sederhana. Pengawasan lebih mudah, keputusan dapat diambil dengan cepat, dan fleksibel terhadap perubahan. Selain kelebihan, struktur organisasi lini juga memiliki kelemahan, yaitu mengabaikan spesialisasi, tidak ada pengembangan karyawan, tidak efektif untuk organisasi besar, ketergantungan yang tinggi pada seseorang. Yang kedua ada struktur organisasi fungsional, yaitu adalah struktur yang mengelompokkan pada tugas dan peran yang sama. Struktur ini membagi kerja sesuai dengan fungsi pada masing-masing manajemen. Yaitu kelebihannya ada lebih profesional dan keahliannya, produktivitas tinggi, inovasi dapat berkembang, dan kontribusi terhadap perkembangan organisasi tinggi. Adapun kelemahannya yaitu potensi konflik tinggi, controlling agak sulit, persaingan kurang sehat. Apabila terjadi penyimpangan akan sulit dilacak karena banyak bidang dalam organisasi. Oke, yang ketiga di sini ada struktur organisasi garis lini dan staf, yaitu adalah kombinasi dari struktur organisasi lini dan fungsional, pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dari atasan untuk memperlancar tugas organisasi. Seorang pimpinan dapat minta bantuan dari bawahan atau stafnya. Adapun kelebihannya yaitu keputusan yang diambil lebih cermat dan objektif karena ada staf yang membantu, dan pekerjaan dapat dilakukan bersama-sama sehingga relatif ringan. Adapun kelemahannya yaitu hubungan antara pimpinan atau manajer bidang tertentu harus didefinisikan dengan jelas dengan staf agar tidak terjadi overlapping. Dan ada kendala dalam kerja tim karena terkadang keputusan pimpinan berbeda dengan masukan dari staf yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rizky Amalia dengan nomor NIM 1121-10592 dari kelas B04. Di sini saya akan meneruskan tentang penjelasan dari teori organisasi, yaitu perkembangan organisasi. Menurut Atmo Sudirjo tahun 1980, 323 sampai 324 dalam Sidik 2013 ayat 180 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengembangan organisasi mempunyai dua arti, yaitu pengembangan organisasi sebagai fungsi administratif dan pengembangan organisasi sebagai fungsi spesialisasi. Di sini maksudnya yang pertama adalah bahwa pengembangan organisasi merupakan usaha yang dilakukan secara berencana. Yang kedua, mencerminkan suatu proses yang berlangsung terus-menerus. Yang ketiga, berorientasi kepada masalah atau persoalan organisasi yang harus dipecahkan. Yang keempat adalah merupakan kegiatan yang menerapkan azas-azas dan praktek perilaku. Yang kelima, usaha ke arah penyempurnaan organisasi. Yang keenam adalah tanggapan dari berbagai perubahan yang terjadi. Yang ketujuh adalah
Usaha untuk menyesuaikan dengan hal-hal baru merupakan usaha penyempurnaan organisasi melalui intern atau ekstern perusahaan. Selanjutnya, metode organisasi. Nah, di sini metode organisasi merupakan metode yang berusaha menyelidiki secara mendalam tentang proses perilaku kelompok dan individu. Untuk melakukan metode ini dapat dilakukan dengan yang pertama adalah umpan balik survei, terus pembukaan tim, latihan kepekaan, jaringan manajerial. Lalu perubahan organisasi. Yang dimaksud dengan proses perubahan adalah tata aturan atau langkah dalam mewujudkan perubahan organisasi. Organisasi sebagai salah satu bagian dari kehidupan juga mengalami perubahan. Sebab organisasi adalah sesuatu yang dinamis, sesuatu yang selalu berubah sesuai dengan lingkungannya. Dua faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi adalah yang pertama lingkungan intern dan yang kedua adalah lingkungan ekstern. Lingkungan intern itu adalah faktor dari dalam organisasi, sedangkan kalau lingkungan ekstern itu adalah faktor dari luar organisasi. Nah, di sini tujuan perubahan organisasi itu ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja organisasi. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan sehingga organisasi mampu bertahan dan berkembang dengan baik. Yang ketiga adalah mengadakan penyesuaian seperlunya akibat adanya perubahan sebagai sarana pengendalian organisasi. Selanjutnya untuk yang keempat adalah untuk meningkatkan peran organisasi dalam perusahaan yang sedang berlangsung. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.